bahas di Driving di chapter 7 dan 8. Slide ini dimodifikasi dari slide yang disiapkan oleh Pak Kuat Slamet. Saya Erwin Adiati. Pembahasan home office and branch relationship ini akan kita bagi menjadi dua pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas sekilas terkait dengan perbedaan agen dan cabang. Kemudian kita masuk ke accounting atau transaksi di antara kantor pusat dan kantor cabang, interbranch transfer, baik itu bentuk uang cash, kemudian barang dagangan, kemudian pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang dengan harga di atas pokok atau dengan harga jual eceran. 4 pokok bahasan ini yang kita akan bahas di pertemuan ke-6, sementara pertemuan ke-7-nya, di part 2-nya, kita baru akan membahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan gabungan. Pembahasan kita awali dengan bagaimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualannya. How to improve business sales di sini. Hal yang pertama ketika kita bicara bagaimana meningkatkan penjualan bagi perusahaan, yang pertama adalah bicara soal produknya dulu. Nah, dari sisi produk ini, apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki kualitas yang memang sesuai dengan harapan konsumen? Ini kualitas yang memang diharapkan oleh konsumen. Kemudian masih bicara soal produk dengan kualitasnya sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal kedua terkait dengan produknya adalah terkait dengan pricingnya, harganya. Oke, kualitas memang sudah sesuai. Kemudian bicara soal harganya, apakah harganya memang harga yang cukup sesuai atau berada di titik willingness to pay-nya, kemauan bagi konsumen untuk membayar produk sesuai dengan kualitas yang diharapkan ini. Nah, titik temu antara price dan quality ini akan menjadi faktor kunci juga bagi perusahaan terkait dengan produknya, sehingga penjualan dapat berjalan dengan optimal. Nah, selain bicara soal kualitas dan produk ini, hal yang tidak kalah penting terkait dengan produknya adalah after sale service-nya, layanan purna jualnya, terutama terkait dengan barang-barang yang memang tidak habis pakai. Jadi memang kayak misalnya kendaraan, kemudian peralatan kantor, dan lain sebagainya yang dipakai yang mungkin jangka waktu yang cukup panjang. Handphone, mobil, sebagai contoh. Nah, layanan purna jual ini menjadi kunci juga bagi perusahaan untuk menarik konsumennya sehingga barangnya, produknya dapat terjual. Layanan purna jual yang bagus akan memberikan dorongan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini terkait dengan produknya. Hal yang kedua yang kita bicarakan soal bagaimana meningkatkan penjualan setelah produknya bagus, paket produknya, kualitas, harga, after sales sudah oke. Maka hal yang kedua yang harus dilakukan adalah terkait dengan marketing strateginya, strategi pemasarannya. Nah, bicara soal strategi pemasaran ada dua hal. Yang pertama terkait dengan advertisement-nya, iklannya. Bagaimana perusahaan mampu mengenalkan produk yang memiliki kualitas, harga, dan layanan purna jual yang bagus ini kepada seluruh konsumennya, kepada pangsa pasarnya. Iklan mengenalkan kepada seluruh pangsa pasarnya, konsumennya, sehingga konsumen, pangsa pasar, tahu bahwa perusahaan memiliki produk yang sesuai, yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Nah, strategi yang kedua selain dengan iklan yang cukup bagus mengenalkan produknya kepada seluruh masyarakat adalah ada strategi pemasaran berupa bundling biasanya. Jadi bundling ini menjual barang secara paket biasanya. Kayak misalnya menjual kartu perdana atau operator seluler gitu. Sekarang lagi tren kayaknya kartu perdana bundling dengan HP-nya. Jadi membeli kartu perdana pasca bayar biasanya dibundling dengan HP merek tertentu. Nah, ini juga merupakan strategi pemasaran sehingga selain kartu perdana yang terjual, maka
HP-nya pun akan terjual. Ini menjadi salah satu strategi pemasaran. Nah, setelah bicara soal produknya oke, kemudian strategi pemasarannya oke. Nah, yang ketiga adalah kemudahan aksesnya. Produknya sudah oke, masyarakat sudah tahu, konsumen sudah tahu bahwa perusahaan ini menghasilkan barang atau produk yang cukup bagus, yang sesuai dengan harapan mereka. Maka berikutnya adalah bicara soal kemudahan aksesnya. Bagaimana perusahaan memberikan akses yang mudah bagi konsumen untuk dapat menikmati produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan kemudahan akses inilah yang akan menjadi fokus kita sebenarnya di pembahasan di chapter 7 dan 8 Home Office and Branch Relationship ini. Nah, kemudahan akses ini pada dasarnya ada dua hal. Yang pertama, perusahaan dapat membentuk agen atau sales agent. Kemudian ada yang kita sebut sebagai branch office. Dengan demikian, produknya sudah oke, masyarakat sudah, konsumen sudah tahu bahwa perusahaan menghasilkan produk yang oke tadi, kemudian didukung dengan kemudahan akses untuk konsumen dapat memperoleh produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, ini adalah strategi atau 3 hal fokus yang akan kita kenapa bagaimana perusahaan meningkatkan penjualannya. Nah, berikutnya adalah kita fokusnya tadi adalah di kemudahan akses. Ada agen, ada branch atau kantor cabang. Nah, perbedaannya apa sih agen dan branch? Agen dan kantor cabang. Nah, kalau kita bicara agen ini tugasnya hanya dia menerima pesanan. Kemudian beroperasi di bawah pengawasan langsung kantor pusat atau home office. Sementara kalau kita bicara soal branch dia menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli. Jadi perbedaannya kalau agen hanya menerima pesanan, kalau branch dia menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli. Nah, branch ini merupakan unit bisnis yang mandiri, dia memiliki wewenang transaksi. Ini perbedaannya tadi, dia beroperasi di bawah pengawasan langsung kalau agen, kalau branch merupakan unit bisnis yang mandiri. Di sisi operasional, agen dia beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat. Kemudian dia tidak memiliki persediaan kecuali sampel dari produk yang dijualnya. Kegiatan promosi iklan langsung ditangani oleh kantor pusat. Tidak membuat perlengkapan sendiri untuk promosi, serta diberi modal kerja yang digunakan untuk membayar beban operasional. Ini dari sisi operasional agen. Kemudian untuk pencatatannya biasanya menggunakan mekanisme impress fund atau dana tetap, biasanya forecast controlnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan flowchart-nya, jadi dari customer memesan purchase order, melakukan purchase order yang diterima oleh agen. Nah, agen ini meneruskan ke head office-nya. Jadi head office nanti yang akan melakukan analisis kredit kalau misalnya si customer membeli secara kredit, kemudian memberikan harga jual dan mengapprove uh, purchase order dari agen. Kemudian diterbitkanlah invoice dan invoice ini akan langsung ke customer. Nah, di sini jadi agen itu hanya bertindak seolah-olah seperti broker sebenarnya, seperti makelar. Jadi meneruskan pesanan dari customer ke head office-nya, ke kantor pusatnya. Nah, ini dari sisi operasionalnya. Dari sisi accounting-nya, agen dia tidak menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi atas transaksi yang dilakukan. Hanya mencatat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja dan mencatat penjualan ke pelanggan. Nah, ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirim ke kantor pusat, dilengkapi bukti-bukti dalam bentuk voucher yang telah dibayar. Dan catatan penjualan juga diserahkan ke kantor pusat untuk menilai kinerja agen.
Tadi salah satu hal yang dijelaskan adalah pencatat accountingnya, perlakuan accountingnya dia menggunakan impress fund. Jadi contoh transaksinya seperti ini misalnya. Kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan ke agen sejumlah $1.000 misalnya. Maka di sini si kantor pusat dia akan melakukan jurnal, dia mengeluarkan cash kepada agen sebesar $1.000 sehingga cashnya kredit. Kemudian di sini di sisi debitnya kita akan menulis sebagai mencatat account working fund agensi, misalnya agensi A. Ini catatan yang dibuat oleh kantor pusat. Nah, berikutnya pengajuan pengisian kembali modal kerja oleh agen disertai dengan bukti pengeluaran oleh agen. Nah, misalnya di sini adalah agen mengajukan pengisian kembali atas fund, atas working fund tadi. Jadi yang 1.000 ini sudah dipakai 200 nih, $200. Nah, dia mengajukan kembali, agen mengajukan kembali, sehingga si kantor pusat akan melakukan jurnal, dia akan mengirimkan kembali sejumlah dana yang diajukan ke pengisiannya $200, dan di sini akan mengakui adanya beban. Sehingga jurnalnya adalah expenses agensi A pada cash sebesar $200. Kemudian misalnya kantor pusat mengirimkan aset non-kas ke agen seperti barang sampel atau peralatan atau perlengkapan misalnya. Nah, di sini maka si kantor pusat dia akan melakukan mengirimkan inventorinya sebesar 200 misalnya. Maka di sisi kreditnya adalah inventory. Seperti ini berarti harusnya di sini ya. Inventory, di sini agency samples pada inventory sebesar 200. Nah, di sini muncul account yang namanya agency samples. Ini adalah barang-barang sampel, barang-barang contoh yang dikuasai, yang dikirimkan kepada agen. Berikutnya, kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan agen dan mengirimkan barang dagangan ke pelanggan. Nah, maka di sini jurnal penjualan seperti biasa sebenarnya, tapi melalui agen. Nah, misalnya penjualannya adalah secara kredit, maka kita akan mencatat jurnal penjualan, account receivable pada sales sebesar 1.200 misalnya. Nah, di sini ada catatan salesnya adalah melalui agensi A. Kemudian selain mencatat jurnal penjualan, kemudian kita juga menjurnal jurnal COGS-nya. COGS pada inventory sebesar misalnya di sini inventory yang dijual adalah 800, merchandise inventory-nya kredit. Account receivable pada sales sebesar 1.200, cost of goods sold agensi A pada merchandise inventory agensi A sebesar 800. Nah, begitu menerima pembayaran dari pelanggan, juga akan menjurnal seperti biasa. Dia akan menerima cash misalnya 1.200 pada account receivable 1.200. Ini adalah catatan-catatan atau pembukuan yang dilakukan oleh kantor pusat. Agen tidak melakukan pembukuan terpisah. Pada akhir periode, kantor pusat akan melakukan jurnal penutup untuk akun-akun agen. Jurnal penutup ini bagaimana jurnal penutup transaksi-transaksi yang lainnya sebenarnya. Sales pada income, kemudian income menutup COGS dan expense juga ditutup. Sehingga pada akhirnya akan ketahuan berapa sih income summary yang dihasilkan dari agen-agen ini. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan branch office atau kantor cabang. Jadi kita sudah bicara soal agen tadi, kemudian perbedaan agen dan branch office seperti apa. Nah, kita masuk ke operasional untuk branch office. Nah, kantor cabang atau branch office ini merupakan unit bisnis yang mandiri, as an independent business unit. Kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat dan biasanya diterapkan untuk keseluruhan cabang. Nah, manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan menyangkut teknis operasional cabang. Kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai dari kantor pusat, dan kantor cabang juga dapat membeli barang dagang
dari pemasok lain jika kebutuhan akan barang tidak dapat disediakan oleh kantor pusat. Nah, kemudian mengirimkan barang dagang ke pelanggan, mengirimkan tagihan, menerima pembayaran, dan menyetorkan hasil penjualan ke rekening cabang di bank. Jadi memang kalau perbedaannya tadi, kalau cabang tadi hanya seperti broker, seperti maklar saja, menyambungkan, meneruskan purchase order dari customer ke kantor pusat. Kalau branch office atau kantor cabang, dia beroperasi sendiri sebenarnya. Dia beroperasi mandiri sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi seluruh operasional mulai dari menerima purchase order, kemudian melakukan approval, kemudian mengirimkan barang ke pelanggan, tagihan, termasuk menerima pembayaran, langsung dihandle oleh kantor cabang, branch office. Dari sisi accounting untuk branch office, ada tiga pola, tiga skema yang digunakan, yang dapat dipilih. Yang pertama adalah head office only, hanya kantor pusat yang melakukan pencatatan. Di sini jadi semua transaksi cabang dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat. Cabang hanya menyediakan bukti-bukti transaksinya saja. Nah, kemudian yang kedua adalah baik pusat maupun kantor cabang melakukan pencatatan atau pembukuan. Di sini cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen transaksi ke kantor pusat. Nah, oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum kantor pusat. Nah, yang ketiga adalah branch office only atau hanya kantor cabang. Jadi cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal, kemudian dirangkum dalam buku besar, ini seperti pencatatan accounting pada umumnya. Kemudian laporan keuangan disusun secara periodik oleh cabang dan juga dikirimkan ke kantor pusat dan akan diperiksa secara berkala juga, dapat diperiksa oleh SPI-nya kantor pusat. Nah, di sini baru nanti akan dibuat laporan gabungan antara kantor cabang dan kantor pusat. Nah, transfer antara kantor pusat dengan cabang. Jadi, di sini cabang akan menggunakan akun home office yang setara dengan akun modal. Digunakan untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima dari kantor pusat. Jadi kas, barang, dan jasa nanti akan dimunculkan di cabang akan menggunakan akun home office. Sementara di sisi kantor pusat dia akan menggunakan akun branch atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Jadi nanti akan ada dua akun ini, di sisi cabang akan muncul akun office, di sisi kantor pusat akan muncul akun branch atau investment in branch. Kita akan masuk transfer antar cabang dan pusat. Yang pertama yaitu terkait dengan pengiriman uang antar cabang. Secara umum, aktivitas kantor cabang terbatas pada transaksi yang melibatkan kantor pusat dan dengan pihak lain di luar perusahaan secara umum. Namun, secara khusus, apabila diberikan kewenangan oleh kantor pusat, maka kantor cabang dapat melakukan transaksi antar cabang. Misalnya melakukan transaksi pengiriman uang dengan kantor cabang lainnya di sini. Transaksi pengiriman uang antar cabang ini akan dicatat oleh masing-masing kantor cabang dengan menggunakan akun home office kantor pusat, home office account, dan bukan dicatat dengan menggunakan akun masing-masing kantor cabang. Penggunaan akun resiprokal pada pembukuan kantor pusat dan pembukuan kantor cabang yang sudah kita bahas tadi. Di kantor pusat dia akan mencatat ada kantor cabang atau branch, investment in branch. Kalau di kantor cabangnya dia hanya akan mencatat akun home office atau kantor pusat.
Contoh transaksi, nah misalnya berdasarkan otorisasi kantor pusat, kantor cabang pertama mengirimkan uang tunai sebesar $1.000 ke kantor cabang 2. Maka atas transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Di home office hanya akan berpindah dari branch 1 ke branch 2. Nah, ini branch satunya dikredit, kemudian muncul branch 2 sebesar $1.000. Nah, di branch 1 dia yang mengirimkan uang tunai, maka cashnya yang dikredit kan, cash kredit. Nah, di sisi debitnya dia tidak mencatat branch 2 tapi mencatat home office. Jadi bukan mencatat kantor cabang masing-masing, tapi tetap dia akan mencatat sebagai home office. Nah, di sisi branch 2 dia akan mencatat juga, dia akan menerima cash sebesar 1.000. Nah, di sisi kreditnya bukan branch 1 tapi home office. Jadi ini yang dimaksud tadi bahwa seluruh transaksi yang terkait dengan uh, antar cabang tadi, untuk di sisi antar cabangnya hanya akan muncul akun home office, bukan kantor cabang lainnya. Yang kedua, kita akan bicara soal bagaimana pengiriman barang dagangan antar cabang. Nah, ini at cost, sesuai dengan cost-nya. Pada saat barang dagangan hanya disuplai oleh kantor pusat ke cabang-cabangnya, maka dimungkinkan kantor pusat memberikan otorisasi kepada masing-masing kantor cabang untuk saling mengirimkan barang dagangan. Nah, hal ini dilakukan untuk memperlancar proses penjualan kepada para pelanggan. Nah, pada umumnya memang hanya disuplai oleh kantor pusat, tapi tidak menutup kemungkinan kantor pusat memberikan otorisasi untuk antar cabang ini saling mengirimkan barang dagangan kalau misalnya memang dibutuhkan untuk memperlancar proses penjualan kepada para pelanggan. Sama halnya dengan transaksi pengiriman uang antar cabang, transaksi pengiriman barang dagangan antar cabang juga hanya akan melibatkan akun home office. Jadi di masing-masing cabang nanti juga hanya akan mencatat home office account-nya, bukan masing-masing branch yang dicatat. Persoalan yang muncul dalam pengiriman barang dagangan antar cabang adalah hal yang terkait dengan ongkos angkut sebenarnya. Pada prinsipnya, cabang hanya akan dikenakan ongkos angkut sebesar nilai normal atau nilai wajar dan tidak boleh dibebani ongkos angkut yang melebihi kewajaran. Sehingga bila terdapat ongkos angkut yang melebihi kewajaran sebagai akibat dari perintah kantor pusat untuk mengirimkan barang dagangan ke cabang lain, maka selisih ongkos angkut akan menjadi beban kantor pusat. Nah, di sini penggunaan akun resiprokal pada pembukuan kantor pusat dan pembukuan kantor cabang. Nah, kalau di kantor pusat dia akan mencatat shipment to branch, ya, shipment to branch atas barang yang dikirimkan tadi. Nah, di kantor cabang dia hanya akan mencatat mengenal akun shipment from home office. Contoh transaksinya misalnya kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 3 dengan harga 4.500 ditambah ongkos angkut sebesar 600. Nah, beberapa hari kemudian kantor pusat memberikan otorisasi kepada kantor cabang 3 untuk mengirimkan barang dagangan tersebut ke kantor cabang 4. Nah, atas pengiriman barang ini, kantor cabang 3 mengeluarkan ongkos angkut sebesar $450. Nah, bila pengiriman barang dagangan tersebut dilakukan langsung dari kantor pusat ke kantor cabang 4, maka ongkos angkut wajar yang dikeluarkan adalah sebesar 650. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut adalah
kita lihat pembukuan kantor cabang yang ketiga dulu. Jadi transaksi yang pertama adalah menerima barang dagangan dari kantor pusat sebesar harga pokok plus ongkos angkut. Jadi dia akan mencatat menerima barang dagangan dari kantor pusat sebesar 4.500. Kemudian ada ongkos angkut freight in sebesar 600. Kemudian di sisi kreditnya dia akan mencatat home office sebesar totalnya 5.100. Ini pembukuan untuk kantor cabang 3. Berikutnya, sesuai otorisasi kantor pusat, kantor cabang 3 mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 4. Maka yang dikirimkan adalah sejumlah ini tadi, sejumlah yang diterima sebenarnya. Jadi dia menerima shipment from home office tadi 4.500, termasuk freight in-nya, freight in yang diterima tadi atas penerimaan barang tadi yang dibebankan oleh kantor pusat tadi sebesar 600. Kemudian termasuk ada ongkos angkut tambahan, ya kan? Dia mengeluarkan cash sebesar 450 sebagai biaya ongkos kirim dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4. Nah, ini dikredit semuanya. Di sisi debitnya akan muncul akun home office. Ini adalah transaksi pengiriman barang dagangan oleh kantor cabang 3 ke kantor cabang 4. Sementara di sisi kantor cabang 4, dia akan melakukan jurnal seperti ini. Dia menerima pengiriman barang dagangan dari kantor cabang 3. Dia akan mencatat, shipment from home office-nya adalah 4.500. Kemudian freight in yang masuk ini sebesar nilai wajar, nilai seolah-olah barang itu dikirimkan dari kantor pusat langsung. Jadi tadi nilai wajarnya adalah 650, sehingga freight in yang diakui oleh si kantor cabang 4 adalah sebesar 650. Di sisi kreditnya adalah 5.150. Ini kan berbeda dengan freight in dan biaya ongkos kirim yang dikeluarkan oleh kantor cabang 3 tadi kan. Nah, ini akan dampaknya akan terlihat nanti di pembukuan kantor pusat. Untuk pembukuan di kantor pusat, jurnal yang diperlukan yang pertama adalah yang transaksi pertama, mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang 3 dengan harga pokok plus ongkos angkut. Nah, di sini barang yang dikirimkan, shipment to branch 3-nya senilai 4.500, kemudian ada ongkos angkut yang wajar tadi adalah sebesar 600, sehingga dia akan mencatat branch 3 5.100. Ini jurnal atas transaksi pengiriman yang pertama. Kemudian berikutnya dia memberikan otorisasi kepada kantor cabang 3 untuk mengirimkan barang dagangan yang sebelumnya dikirimkan ke kantor cabang 4. Jadi jurnal yang pertama adalah memindahkan inventory-nya nih, shipment to branch-nya. Jadi yang tadi shipment to branch 3-nya di debit, dimunculkan shipment to branch 4 sebesar 4.500. Jadi barang dagangannya sudah pindah dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4. Nah, atas perpindahan barang dagangan ini juga jurnal berikutnya akan berdampak pada penyesuaian terhadap akun branch-nya. Yang pertama adalah debitnya adalah muncul akun branch 4. Branch 4 sebesar 5.150. Ini adalah sebesar akun home office yang dicatat oleh branch 4 tadi atas pengiriman barang dagangan dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4. Dia menerima barang dari kantor cabang 3 tapi menulisnya sebesar nilai wajarnya. Kalau kita lihat di jurnal branch 4 sebelumnya tadi. Nah, di sisi kreditnya yang ditutup adalah akun branch 3. Dicatat sejumlah 5.550. Ini sejumlah akun home office yang dicatat oleh branch 3 karena pengiriman barang dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 di pembukuan branch 3 yang sebelumnya kita bahas. Nah, atas penyesuaian akun branch 3 ke branch 4 ini muncul kelebihan sebesar 400 yang kita sebut sebagai excess freight on interbranch
transfer of merchandise. Jadi di sini semacam ada kelebihan ongkos yang harus ditanggung oleh kantor pusat karena dia mengirimkan barang. Jadi kalau normalnya tadi, kalau pengiriman barang dari kantor pusat ke kantor cabang 4, ya kan ongkos angkut normalnya adalah sebesar 650. Sementara transaksi ini dia tidak dari kantor pusat ke kantor cabang 4 langsung, tapi dari kantor pusat ke kantor cabang 3. Dia harus menanggung 600, kemudian dari kantor cabang 3 ke kantor cabang 4 ada tambahan sebesar 450, sehingga dia menanggung beban ongkos angkut sebesar 1050. Sementara transaksi normal kalau misalnya dari kantor pusat ke kantor cabang 4, dia dibebani dengan ongkos angkut hanya sebesar 650. Nah, di sini ada selisih 400 nih yang kita sebut sebagai beban tambahan atas transaksi ini. Berikutnya kita bicara soal pengiriman barang dagangan ke cabang dengan harga di atas harga pokok. Pada saat kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang, selain mengenakan harga sebesar harga pokoknya, maka kantor pusat dapat pula mengenakan harga berdasarkan yang pertama, kesepakatan atau arbitrari, yaitu harga pokok ditambah persentase keuntungan tertentu bagi kantor pusat, atau dengan menggunakan harga jual eceran, yaitu harga pasar yang dikenakan kepada pelanggan. Jadi selain sebesar harga pokok, dapat pula dengan dua pola ini, sesuai dengan harga kesepakatan atau sesuai dengan harga jual eceran. Tujuan dari pengenaan harga ini adalah untuk menyembunyikan harga pokok sesungguhnya kepada kantor cabang. Dengan demikian, agar kantor cabang dapat memaksimalkan proses penjualannya. Selain itu, hal ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk membebankan biaya yang terkait dengan proses pengadaan dan penanganan barang dagangan dalam transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat akan mencatat pengiriman barang dagangan sebesar harga pokok, sedangkan kantor cabang akan mencatat sebesar harga pokok ditambah margin. Contoh, barang dagangan seharga 10.000 dikirimkan oleh kantor pusat ke kantor cabang dengan penetapan harga sebesar 20% di atas harga pokoknya. Dengan demikian, harganya sebesar $12.000. Di sini, atas transaksi ini, jurnal yang akan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Pertama, mengirimkan barang dagangan kantor cabang, home office cost-nya adalah 10.000, kemudian billingnya tadi adalah 12.000. Nah, di kantor pusat dia akan mencatat pertama pengiriman barang dagangannya, nilainya adalah sebesar 10.000. Nah, atas pengiriman ini ditetapkan harga yang disepakati adalah harga yang ditetapkan oleh kantor pusat adalah 20% atau 12.000, sehingga si kantor pusat akan mencatat branch-nya sebesar 12.000. Nah, selisihnya sebesar 2.000 akan dicatat sebagai unrealized intercompany inventory profit. Jadi semacam keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, di sisi kantor cabang dia akan mencatat sebesar harga plus marginnya, sehingga dia akan mencatat shipment from home office-nya sebesar 12.000 dan akun home office-nya sebesar 12.000. Konsekuensi dari perbedaan jurnal yang dilakukan oleh kantor pusat dan kantor cabang adalah pada saat kantor cabang berhasil menjual barang dagangannya,
baik sebagian atau seluruhnya, maka profit yang dilaporkan kantor cabang bersifat understated dari yang seharusnya. Karena dia tidak tahu berapa sebenarnya harga pokoknya. Nah, harga pokok yang diketahui oleh si kantor cabang itu kan sudah plus margin. Sehingga ini profit yang dilaporkan akan bersifat understated. Nah, pada saat kantor cabang menjual sebagian barang dagangannya kepada pelanggan dan masih tersisa barang dagangan pada akhir periode, maka saldo unrealized profit pada kantor pusat ini harus disesuaikan dengan besarnya profit yang sudah terrealisasi dari penjualan yang dilakukan oleh kantor cabang tersebut. Contoh, misalkan pada akhir periode kantor cabang melaporkan bahwa barang dagangannya bersaldo 8.400. Maka hal ini berarti bahwa kos sesungguhnya barang dagangan tersebut adalah sebesar 7.000, yaitu 8.400 dibagi dengan 120%. Karena 8.400 yang dilaporkan tadi itu kan sudah termasuk margin sebesar 20%. Sehingga sebenarnya kos sesungguhnya hanya sebesar 7.000. Nah, akibatnya saldo unrealized profit sebesar 2.000 pada pembukuan kantor pusat menjadi terlalu besar dan harus disesuaikan menjadi 1.400. 20% kali 7.000. Jadi cost-nya tadi adalah sebesar sesungguhnya sebesar 7.000, kemudian unrealized profit-nya dari cost yang sebesar 7.000 seharusnya hanya menjadi 1.400. Yang 600 sudah menjadi sudah terrealisasi. Nah, asumsikan pula bahwa kantor cabang melaporkan keuntungan bersih sebesar 5.000. Maka ayat jurnal yang harus dibuat oleh kantor pusat dan kantor cabang adalah sebagai berikut. Nah, jurnal yang pertama dilakukan, tadi yang pertama adalah kantor cabang menutup keuntungan ke akun home office. Jadi, tadi sudah dilaporkan bahwa kantor cabang membukukan keuntungan sebesar 5.000, maka akan ditutup keuntungannya ke akun home office. Jadi, income summary pada home office sebesar 5.000. Nah, di sisi kantor pusat, di kantor pusat dia akan mengakui keuntungan yang berasal dari kantor cabang. Sehingga akan dicatat branch yang ditutup sebesar 5.000, kemudian mengakui keuntungan sebesar 5.000, branch income sebesar 5.000. Berikutnya, menyesuaikan akun unrealized profit. Jadi tadi sudah kita hitung bahwa pada periode tersebut profit yang berhasil terrealisasi dari intercompany inventory profit tadi adalah sebesar 600. Sehingga unrealized intercompany-nya dikurangi di debit sebesar 600. Kemudian ini sudah terrealisasi sehingga akan dicatat diakui sebagai branch income kredit. Nah, di sini berarti saldo branch income-nya totalnya sebesar 5.600. Nah, ini akan ditutup di kantor pusat menutup pendapatan kantor cabang ke dalam akun income summary. Branch income-nya di debit ditutup, muncullah income summary sebesar 5.600. Untuk pertemuan ke-6 kali ini kita selesai sampai di sini. Nanti kita masih akan lanjutkan di pertemuan ke-7, masih membahas terkait dengan home office and branch relationship, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan gabungan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar.